Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Fitri Dwi Azahra. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Tommy Amanda. Perkenalkan, nama saya Nailah Musdalifah Gustiawan Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai buku First Break All the Rules karya Marcus Buckingham dan Kurt Kaufman. Buku ini terdiri dari 7 bab, yang dimana bab 1 dan 2 akan dipaparkan oleh saya sendiri, bab 3 dan 4 oleh rekan saya Marcella, dan bab 5 dan 6 akan dipaparkan oleh Nailah. Sedangkan untuk bab 7 terdiri dari beberapa subbab yang akan dipaparkan oleh kami bertiga. Bab 1 pada buku ini berjudul Tolak Ukur, terdiri dari 5 subbab utama, yaitu Bencana di Kepulauan Scilly, Tolak Ukur, Menguji ke-12 pertanyaan, Sebuah Contoh, dan Mendaki Gunung. Masuk ke subbab pertama pada bab 1. Subbab ini berjudul Bencana di Laut Kepulauan Scilly. Apa yang kita ketahui sebagai sesuatu yang penting, tetapi tidak dapat diukur? Nah, dalam buku ini terdapat contoh peristiwa yang dapat menggambarkan pertanyaan tersebut. Pada Oktober 1707, terjadi tragedi yang mengakibatkan kerajaan Inggris hampir kehilangan seluruh armada kapalnya. Hal ini disebabkan karena sang laksamana Claudius Schofield salah memperhitungkan posisi kapal di Samudra Atlantik, sehingga kapal pemimpin armada menabrak batu karang di Kepulauan Scilly. Yang menyebabkan bencana tersebut terjadi bukanlah ketidaktahuan sang laksamana, melainkan ketidakmampuannya untuk mengukur sesuatu yang dia tahu sangat penting. Dalam hal ini adalah garis bujur. Nah, peristiwa yang sama juga sedang terjadi dalam dunia usaha saat ini. Banyak perusahaan tahu bahwa kemampuan mereka untuk menemukan dan mempertahankan karyawan berbakat sangat penting. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu apakah mereka efektif dalam melakukannya atau tidak. Dalam buku mereka, The Service Profit Chain, menyatakan apapun usaha Anda, satu-satunya cara untuk menghasilkan keuntungan adalah dengan mulai membangun lingkungan kerja yang menarik, memfokuskan dan mempertahankan karyawan berbakat. Nah, cara untuk mempertahankan karyawan yang berbakat ini bisa dengan bermacam-macam. Misalnya, bisa memberikan fasilitas yang lengkap di perusahaan, ataupun memberikan gaji yang sepadan, dan lain-lain. Tapi, apakah semua bentuk perhatian ini tuh bisa mampu menarik dan mempertahankan hanya karyawan yang paling produktif? Jawabannya tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena walaupun setiap manajer hebat dan setiap perusahaan besar menyadari betapa pentingnya cara tersebut, mereka masih belum memiliki cara yang tepat untuk mengukur kemampuan seseorang manajer atau perusahaan dalam menemukan dan memfokuskan serta mempertahankan orang-orang berbakat. Banyak perusahaan dan manajer sadar bahwa mereka membutuhkan bantuan yang mereka meminta hanyalah sebuah tolak ukur sederhana dan tepat yang dapat membantu mereka sebaik apapun. Apakah sebuah perusahaan atau seorang manajer dibandingkan dengan yang lain dalam menemukan serta mempertahankan karyawan berbakat? Tanpa tolak ukur ini, perusahaan dan manajer akan mendapati diri mereka sendirian, yakni yakin dengan tujuan mereka, tetapi tidak memiliki orang yang tepat untuk sampai ke sana. Lanjut ke subbab kedua yang berjudul tolak ukur. Bagaimana Anda dapat mengukur modal manusia? Nah, di dalam buku ini tuh ada suatu contoh. Misalnya ketika kita memasuki gedung yang terletak di Langford, Cisco. Awalnya kita tidak akan menganggap gedung itu sebagai tempat istimewa. Malah terlihat agak aneh, karena ada bau yang tidak biasa dari campuran makanan mentah dan minyak mesin. Tetapi kita tetap bertahan, lalu sedikit demi sedikit kita mulai merasa lebih tenang. Kita mulai melihat para karyawan yang ada di sana, begitu tekun dan riang. Dalam perjalanan menuju ruang penerimaan tamu, kita melewati sebuah lukisan dinding besar yang tampaknya menggambarkan secara rinci tempat ini. Contohnya ketika Stanley menerima karyawan pertama mereka atau gedung yang asli sebelum mereka menambah gudang. Di ruang penerimaan tamu, kita akan melihat sebuah dinding berupa foto wajah orang yang sedang tersenyum. Jumlahnya akan puluhan, masing-masing dengan keterangan di bawahnya yang memuat nama dan lama orang tersebut bekerja di perusahaan tersebut. Pada intinya, di perusahaan ini itu sangat menghargai sejarah atau kenang-kenangan yang sangat penting. Sebelum adanya perusahaan ini, semua para karyawan diapresiasi dengan cara memasang fotonya dan juga lama mereka bekerja. Fasilitas Langford Cisco berada dalam 25% teratas dari seluruh fasilitas Cisco, dengan pertumbuhan, penjualan per karyawan, keuntungan per karyawan, dan penyerapan pasar. Tingkat pergantian karyawan mereka hanya satu angka, absensi secara keseluruhan rendah, dan tidak ada penyusutan yang nyata. Yang terpenting, fasilitas Langford Cisco tetap menduduki tempat pertama dalam hal kepuasan pelanggan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena segala sesuatunya dapat diukur. Tiap pengukuran dicatat dan setiap pengukuran memiliki beberapa jenis kompensasi. Nah, untuk membentuk tolak ukur ini, kita harus menjawab 12 pertanyaan. Kedua belas pertanyaan ini sudah dianalisis sebelumnya.
Kedua belas pertanyaan tersebut merupakan cara paling sederhana dan akurat untuk mengukur kekuatan sebuah tempat kerja. Oke, sekarang kita masuk ke subbab ketiga yang berjudul menguji kedua belas pertanyaan. Apakah tolak ukur berhubungan dengan hasil bisnis? Sepanjang musim semi dan musim panas, 1998, Gallup telah meluncurkan sebuah investigasi besar untuk mengukur tempat kerja yang kuat. Penilaian ini mengukur 4 jenis hasil bisnis, yaitu produktivitas, keuntungan retensi, karyawan, dan kepuasan pelanggan. Investigasi ini dilakukan dengan cara mewawancari karyawan yang bekerja di berbagai cabang industri, dan hasilnya ada pada skala 1 sampai 5. 1 adalah skala tidak setuju, sedangkan 5 adalah sangat setuju. Sekitar 105.000 karyawan ikut ambil bagian dalam penelitian ini. Dengan cara meta-analisis, diperoleh, pertama, mereka melihat bahwa para karyawan yang merespons ke-12 pertanyaan tersebut dengan lebih positif juga bekerja dalam unit usaha yang memiliki tingkat produktivitas, keuntungan retensi, dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan untuk pertama kalinya, hubungan antara pendapatan karyawan dan prestasi unit usaha di berbagai perusahaan itu berbeda. Kedua, sistem meta-analisis ini mengungkapkan bahwa karyawan menilai pertanyaan-pertanyaan tersebut secara berbeda, tergantung di unit usaha mana mereka bekerja, ketimbang di perusahaan mana. Ini berarti bahwa untuk sebagian besar, ke-12 pertanyaan ini terbentuk oleh manajer langsung karyawan tersebut, dan bukan oleh kebijakan atau prosedur perusahaan secara keseluruhan. Hal terbaik yang dapat dilakukan setiap pemimpin untuk membawa segenap perusahaan menuju kebesaran adalah pertama, membuat setiap manajer bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan karyawannya dalam menjawab ke-12 pertanyaan ini. Dan kedua, membantu setiap manajer agar mengetahui tindakan apa yang harus diambil agar layak menerima tanggapan sangat setuju dari karyawannya. Oke, sekarang kita lanjut ke subbab keempat yang berjudul sebuah contoh. Apa arti semua penemuan ini bagi perusahaan tertentu atau manajer tertentu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian Gallup mencoba survei kedua toko, yaitu toko A dan toko B untuk menjawab ke-12 pertanyaan. Dan hasilnya itu berbeda-beda, sangat beragam. Tapi ada satu yang paling ganjil, dapat dilihat dari pertanyaan kedua. Di toko A, 45% karyawan sangat setuju bahwa mereka mempunyai materi dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Sedangkan di toko B, hanya 11% yang menjawab 5. Yang benar-benar aneh dalam hal ini adalah karena toko A dan toko B mempunyai materi serta peralatan yang sama persis, tetapi persepsi para karyawan terhadap kedua hal tersebut sama sekali berbeda. Segala sesuatu, termasuk lingkungan fisik, yaitu dipengaruhi oleh manajer toko. Setiap tolak ukur yang bermutu tidak hanya menunjukkan posisi tempat mereka berada, ia juga membantu kita sebagai manajer menentukan apa yang harus kita kerjakan selanjutnya. Jadi, apa yang dapat dilakukan seorang manajer untuk mempertahankan angka 5 bagi ke-12 pertanyaan tersebut sehingga dapat mengikat karyawan-karyawannya? Pertama, kita sebagai manajer harus tahu di mana memulainya. Penelitian Gallup mengungkapkan beberapa pertanyaan jauh lebih berpengaruh dari pertanyaan lain. Hal ini menunjukkan kita sang manajer harus menangani ke-12 pertanyaan tersebut dalam urutan yang tepat. Karena tidak ada gunanya menghadapi pertanyaan kurang penting jika Anda mengabaikan pertanyaan yang lebih berpengaruh. Kenyataannya, seperti yang disadari banyak manajer, setelah mereka mengalami kerugian, menangani ke-12 pertanyaan dalam urutan yang salah bisa menggoda sekaligus sangat membahayakan. Oke, sekarang kita akan masuk ke subbab terakhir dalam bab 1 ini yang berjudul mendaki gunung. Mengapa ke-12 pertanyaan itu memiliki aturan? Dalam buku ini, mereka menjelaskan bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Coba kita bayangkan sebuah gunung. Kini kita berada di kaki gunung. Kita merasakan kehadirannya. Kita tahu akan ada pendakian di hadapan kita. Kita tahu pendakian tersebut tidak akan sama. Kadang-kadang terjal, kadang-kadang landai. Tetapi kemudian kita teringat pada puncak gunung dan perasaan yang akan kita alami. Maka kita pun mulai mendaki di kaki gunung tersebut. Ini perumpamaan misalnya kita saat mulai bergabung dengan perusahaan baru, atau mungkin kita baru saja dipromosikan ke jabatan baru di perusahaan yang sama. Apapun itu, kita berada pada awal pendakian panjang. Saat berada di puncak gunung, kita masih tetap berada pada peran yang sama. Gunung tersebut tidak mewakili suatu pendakian karir. Namun, kita tetap setia dan produktif dalam peran ini. Apapun peran kita di gunung tersebut, kita adalah orang yang mahir dalam pekerjaan. Anda tahu tujuan mendasar dari pekerjaan Anda. Lalu bagaimana kita sampai ke sana? Jika seseorang dapat menjawab pertanyaan ini, mereka akan tahu bagaimana cara membimbing karyawan lain. Mereka akan membantu lebih banyak lagi karyawan untuk mencapai puncak. Jadi, bagaimana kita sampai ke sana? Bagaimana kita melakukan pendakian tersebut? Bayangkan kita menjadi karyawan untuk sesaat. Mungkin ini merupakan gunung psikologis, tetapi seperti halnya, gunung yang sebenarnya harus menaati secara bertahap. Tahapan itu dimulai dengan base camp, apa yang saya dapatkan.
Ketika kita memulai peran yang baru, kebutuhan kita sangat mendasar. Kita sangat ingin tahu apa yang diharapkan dari kita. Misalnya, tepatnya seperti gaji atau berapa lama kita akan ada di perusahaan tersebut. Nah, tahap ini kita akan bertanya apa yang akan kita dapatkan. Masuk ke camp pertama, apa yang saya berikan? Kita sudah mulai ingin tahu apakah kita sudah cukup baik dalam pekerjaan kita, apakah kita berada dalam peran di mana kita dapat unggul. Semua pertanyaan ini menunjuk pada masalah penghargaan diri dan nilai kita. Sebagaimana yang kita lihat, bila semua pertanyaan ini tetap tidak terjawab, maka seluruh keinginan kita untuk termasuk dalam perusahaan, untuk menjadi bagian dari sebuah tim, untuk belajar dan untuk membawa hal-hal baru akan berkurang. Pada camp kedua, apakah saya semestinya berada di sini? Pada saat ini, kita mulai mengajukan pertanyaan yang sulit tentang diri kita sendiri dan orang lain. Dan jawabannya telah memberikan kekuatan pada kita. Perspektif kita akan semakin luas. Masuk ke camp ketiga. Bagaimana kita semua bisa berkembang? Ini adalah tahapan pendakian yang paling solid. Pada tahap ini, kita tidak sabar menginginkan orang lain berkembang. Kita bertanya, bagaimana kita semua bisa berkembang? Kita ingin membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Ingin belajar, ingin tumbuh, ingin berubah. Tahap ini mengingatkan kita bahwa hanya setelah kita mendaki gunung dan melalui 3 tahapan terdahulu, kita baru dapat berubah dengan efektif. Dan yang terakhir, puncak gunung. Bila Anda mampu menjawab ke-12 pertanyaan dengan positif, kita telah berhasil mencapai puncaknya. Fokus kita jelas. Kita selalu memiliki rasa pencapaian seolah-olah hal terbaik dari diri kita terpanggil. Hal terbaik dari diri kita menanggapi panggilan itu setiap hari. Untuk mendapatkan 5 atas semua pertanyaan-pertanyaan dari ke-12 pertanyaan tersebut, kita harus menyatukan berbagai tanggung jawab yang sepintas kelihatannya saling bertentangan. Kita harus dapat menyusun pengharapan yang konsisten untuk semua karyawan, sekaligus memperlakukan masing-masing karyawan secara berbeda. Kita harus mampu membuat setiap orang merasa seolah dia berada di peran yang memanfaatkan bakatnya. Sementara juga terus menentang dia untuk berkembang karena harus peduli terhadap tiap karyawan, memuji setiap orang, dan jika perlu memperhatikan orang yang Anda pedulikan dan Anda puji. Masuk ke bab 2 yang berjudul Kebijaksanaan Para Manajer Hebat. Di bab 2 ini terdiri dari 4 subbab utama, yaitu pesan dari sang bijak, apa yang diketahui para manajer hebat, apa yang dilakukan para manajer hebat, dan keempat kunci. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke subbab pertama dalam bab kedua, yang berjudul Pesan dari Sang Bijak. Siapa yang diwawancarai Gallup? Usaha penelitian yang kedua ini merupakan bagian tak terpisahkan dari yang pertama. Dalam bab sebelumnya, kita menjelaskan mengenai hubungan antara karyawan yang terikat dengan hasil unit usaha serta mengungkapkan peran penting yang dimainkan oleh manajer dimanapun. Dalam bab ini, kita berusaha untuk menyelidiki pikiran manajer-manajer hebat di dunia dan menemukan bagaimana mereka berhasil mengikat hati pikiran dan bakat karyawan mereka. Usaha mereka tahun demi tahun meminta klien untuk mengutus manajer hebat untuk melakukan wawancara. Mereka melakukan wawancara terhadap penyelia, hotel manajer, penjualan agen umum, eksekutif akuntan, senior kepala pabrik, dan sebagainya. Mereka mewawancarai lebih dari 80.000 manajer. Wawancara dengan setiap manajer hebat dilakukan selama kurang lebih 1,5 jam dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dan ratusan pertanyaan sejenis direkam, dicatat, dibaca, dan dibaca ulang. Setelah itu, mereka membandingkan dan mendengarkan rekaman itu dan menyaring selama 120.000 jam. Dan ternyata, para manajer hebat ini tidak memiliki banyak kesamaan sebagaimana yang mungkin kita kira. Jika kita kerja sama dengan mereka, itu kita akan merasakan gaya yang berbeda-beda dalam hal motivasi, pengarahan, maupun hubungan. Jadi, sesungguhnya mereka sama sekali tidak memiliki kesamaan. Akan tetapi, jauh dalam segala perbedaan ini, ada satu pandangan, satu kebijaksanaan yang sama-sama mereka miliki, yang selalu menjadi pegangan bagi para manajer hebat ini. Masuk ke subbab kedua dalam bab ini, berjudul Apa yang diketahui para manajer hebat? Apakah pandangan revolusioner yang dimiliki oleh semua manajer hebat? Setiap orang bisa menjadi apapun yang mereka inginkan kalau mereka berusaha keras untuk itu. Tentu saja, sebagai seorang manajer, itu adalah tugas mereka untuk mengarahkan perubahan tersebut. Buatlah peraturan dan kebijakan guna mengawasi karyawan yang memiliki kecenderungan untuk tidak taat. Tetapi, para manajer hebat menolak hal itu mentah-mentah, karena mereka sadar bahwa setiap orang memiliki motivasi yang berbeda, bahwa setiap orang mempunyai cara berpikir sendiri dan gayanya sendiri untuk berhubungan dengan orang lain. Mereka tahu bahwa ada batasan sampai sejauh mana mereka dapat membentuk seseorang, tetapi mereka tidak mengeluhkan perbedaan ini dan berusaha untuk mengasahnya. Mereka justru menggunakan kesempatan yang terdapat dalam perbedaan tersebut. Mereka berusaha membantu setiap orang agar lebih dan lebih menjadi diri mereka yang sekarang.
Pandangan ini bersifat revolusioner. Ia menjelaskan mengapa para manajer hebat tidak percaya bahwa semua orang memiliki potensi tak terbatas. Mengapa mereka tidak mau membantu karyawan memperbaiki kekurangan mereka? Mengapa mereka bersikeras mendobrak aturan emas dengan setiap karyawan? Dan mengapa mereka membeda-bedakan karyawan? Pandangan ini menjelaskan mengapa para manajer hebat melanggar semua aturan kebijakan konvensional. Masuk ke subbab ketiga yang berjudul Apa yang dilakukan para manajer hebat? Apa 4 peran dasar seorang manajer hebat? Perusahaan membutuhkan karyawan yang percaya diri dan pemimpin yang agresif, tetapi semua ini tidak mengurangi pentingnya peran manajer. Sebaliknya, dalam masa pasar sulit, seorang manajer jauh lebih penting daripada sebelumnya. Mengapa? Karena manajer memainkan peran yang vital dan khas, peran yang tidak dapat dimainkan oleh pemimpin karismatik maupun oleh tim yang mampu mengarahkan diri. Peran manajer adalah untuk menjangkau ke dalam setiap karyawan dan melepaskan bakat uniknya menjadi prestasi. Dalam hal ini, peran manajer menjadi peran katalis, seperti halnya katalis, fungsi khusus manajer menciptakan prestasi dalam diri setiap karyawan dengan mempercepat reaksi antara bakat karyawan dengan sasaran perusahaan dan antar bakat karyawan dengan kebutuhan pelanggan. Jika manajer memainkan peran ini dengan baik, perusahaan akan menjadi kuat. Manajer juga memikul tanggung jawab lain seperti mereka diharapkan untuk menjadi ahli dalam berbagai pokok persoalan, seorang superstar, dan kadang-kadang menjadi pemimpin. Ini adalah peran yang sangat penting yang dilaksanakan pada manajer hebat, dengan berbagai gaya dan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Inti peran manajer terdiri dari 4 kegiatan, yaitu memilih karyawan, menetapkan harapan, memotivasi karyawan, serta mengembangkan karyawan. Kita tidak dapat memutuskan berbagai kegiatan yang hanya dapat dilakukan dengan baik dengan cara satu demi satu seorang manajer untuk seorang karyawan. Manajer bukan sekedar pemimpin yang menunggu giliran. Manajer melakukan hal-hal dengan benar, sedangkan pemimpin melakukan hal-hal yang benar. Kebijaksanaan konvensional bangga dengan pepatah seperti itu. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, dari bahasa tersebut digunakan untuk mendorong para manajer agar menganggap diri mereka seperti pemimpin. Aturan tersebut menempatkan manajer sebagai seseorang yang mengemban tapi dipercaya. Sementara pemimpin adalah eksekutif yang canggih, yang memandang jauh ke depan dan mampu mengatur strategi. Saran ini justru merendahkan para manajer. Perbedaan antara manajer dan pemimpin jauh lebih besar dari apa yang dipikirkan banyak orang. Perusahaan yang tidak memperhatikan perbedaan ini akan mengalami kesulitan. Perbedaan yang paling penting antara manajer hebat dan pemimpin hebat adalah dalam fokus. Manajer hebat melihat ke dalam. Mereka melihat ke dalam perusahaan, ke dalam setiap individu, ke dalam perbedaan gaya, sasaran, kebutuhan, dan motivasi setiap orang. Sebaliknya, pemimpin hebat memandang keluar. Mereka memperhatikan persaingan masa depan, serta jalan-jalan alternatif yang ada di hadapannya. Manajer hebat bukanlah eksekutif kecil yang menunggu kepemimpinan dipercayakan kepada mereka. Pemimpin hebat bukanlah sekadar manajer yang sudah sangat berpengalaman. Bila perusahaan mengadakan kedua peran tersebut dengan mengharapkan agar setiap manajer menjadi pemimpin, atau jika mendefinisikan pemimpin sebagai bentuk manajer yang lebih maju, maka peran katalis yang sangat penting itu tidak lama lagi pasti akan dianggap tidak berharga, tidak dipahami dengan baik, dan tidak dimainkan dengan baik, yang pada akhirnya secara perlahan perusahaan tersebut akan hancur. Tetaplah sederhana. Definisi yang berlebihan sama sekali tidak perlu. Sebuah perusahaan seharusnya tidak memaksa setiap manajer untuk mengatur karyawannya dengan cara yang persis sama. Setiap manajer akan dan seharusnya menggunakan caranya sendiri. Yang dapat dan seharusnya dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah membuat setiap manajer tetap fokus pada keempat kegiatan inti peran katalis, yaitu pilih seseorang, tentukan harapan, beri motivasi pada orang tersebut, dan mengembangkan orang tersebut. Masuk pada subbab terakhir dalam bab kedua ini, yang berjudul keempat kunci. Bagaimana manajer hebat memainkan peran ini? Peran katalis menguraikan apa yang dilakukan para manajer hebat, tetapi tidak memberitahukan bagaimana mereka melakukannya. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? 1. Memilih seseorang, berdasarkan pengalaman, kecerdasan, dan tekadnya. 2. Menentukan harapan, dengan menentukan langkah-langkah yang tepat. 3. Memberikan motivasi, dengan membantu mereka mengenali dan mengatasi kelemahannya. Dan yang keempat, mengembangkan orang, dengan membantu mereka belajar dan mendapatkan promosi. Sekian dari saya untuk pemaparan bab 1 dan bab 2. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marcella. Pada bab 3 ini terdapat 7 materi yang akan saya bahas, dan yang pertama itu yang berjudul bakat, bagaimana para manajer hebat menentukannya. Mengapa setiap peran yang dilaksanakan dengan sempurna membutuhkan bakat? Biasanya, kita menghubungkan bakat hanya dengan kemahiran yang membawa ketenaran dengan penekanan yang kuat pada kata ketenaran.
Tetapi, para manajer hebat tidak setuju dengan definisi bakat ini. Menurut mereka, definisi ini terlalu sempit, terlalu khusus. Sebaliknya, mereka mendefinisikan bakat sebagai sebuah pola pengulangan dari pikiran, perasaan, atau perilaku yang dapat dimanfaatkan secara produktif. Penekanannya di sini adalah pada kata pengulangan. Menurut mereka, bakat adalah perilaku yang sering dilakukan. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu bahan yang tepat. Mengapa bakat lebih penting dari pengalaman, kecerdasan otak, dan ketekunan? Bagi kebanyakan peran, kebijaksanaan konvensional menganjurkan manajer agar melakukan seleksi untuk mencari pengalaman, kecerdasan, atau ketekunan. Bakat, bila memang disebutkan, hanyalah pemikiran yang timbul kemudian. Kebijaksanaan konvensional menyatakan 3 pertanyaan. Yang pertama, pengalaman membuat perbedaan. Manajer yang memberi tempat khusus bagi pentingnya pengalaman sangat memerhatikan sejarah pengalaman kerja calon karyawan. Mereka mempelajari riwayat hidup setiap calon karyawan, menilai perusahaan-perusahaan yang pernah mempekerjakan calon tersebut, serta jenis pekerjaan yang ia lakukan. Mereka melihat masa lalu calon sebagai jendela menuju masa depan. Yang kedua, kecerdasan otak membuat perbedaan. Para manajer ini meletakkan keyakinan mereka pada kecerdasan yang belum terasah. Mereka mengatakan bahwa sepanjang Anda cerdas, sebagian besar peran dapat ditemukan. Orang-orang cerdas bisa menemukannya lebih baik dari yang lain. Ketika menyeleksi calon karyawan, mereka cenderung mengutamakan pelamar yang fasih berbicara dan memiliki catatan akademis sangat baik. Dan yang ketiga, ketekunan membuat perbedaan. Inilah pemikiran yang berpendapat bahwa kesuksesan adalah 10% inspirasi, 90% kerja keras. Manajer yang memiliki pemikiran ini percaya bahwa bagian teknis dari sebagian besar peran dapat diajarkan. Sementara, keinginan untuk mencapai, untuk bertahan terhadap tantangan, tidak dapat dipelajari. Ketika menyeleksi calon karyawan, mereka mencari bukti ketabahan di masa lalu. Pada materi yang kedua ini terdapat pertanyaan, yaitu rangsangan yang sama, reaksi yang sangat berbeda. Apa sih maksudnya? Karena setiap manusia menyaring dunia secara berbeda, saringan jiwa setiap manusia memilih dan menyaring, membuat setiap manusia benar-benar sadar akan rangsangan seperti manusia lain tidak menyadarinya. Anda memiliki saringan, suatu cara khas untuk menanggapi dunia di sekeliling Anda. Kita semua pasti mempunyai itu. Saringan Anda memberitahu Anda rangsangan mana yang harus diperhatikan dan mana yang tidak perlu diperhatikan, mana yang perlu disenangi dan mana yang harus dibenci. Saringan ini menimbulkan motivasi alami apakah Anda mampu bersaing, altruistik, atau egois. Saringan ini menentukan bagaimana Anda berpikir apakah Anda disiplin atau seenaknya, praktis atau strategis. Saringan ini menimpa sikap Anda apakah Anda seorang yang optimis, sinis, tenang, atau cemas, berempati, atau dingin. Saringan ini menciptakan dalam diri Anda semua pola yang jelas dari pikiran, perasaan, serta perilaku Anda. Artinya, saringan Anda adalah sumber dari bakat Anda. Sebagai contoh, bayangkan Anda sedang berdebat dengan bos Anda. Saat perdebatan tersebut semakin memanas, apakah Anda mendapati diri Anda menjadi lebih dingin, lebih jernih, lebih jelas berbicara, sementara otak Anda menyampaikan satu demi satu kata yang tepat kepada Anda? Atau meskipun segala persiapan sudah Anda lakukan, apakah emosi Anda meningkat dan otak Anda tertutup, menjauhkan Anda dari semua kata-kata yang telah Anda latih dengan berhati-hati? Nah, karena setiap manusia dibimbing oleh saringannya yang unik, maka situasi yang sama bisa menghasilkan reaksi berbeda. Sesuatu yang untuk orang lain sangat mudah, bagi Anda mungkin hal yang sangat rumit. Apa yang bagi Anda menggairahkan, bagi orang lain mungkin membosankan. Materi selanjutnya yaitu dekade otak. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan khusus untuk seorang manajer perusahaan. Pertanyaannya yaitu, 1. Jika Anda tidak suka bertemu orang-orang baru, dapatkah Anda belajar untuk menyenangi upaya mengatasi kebekuan dengan orang asing? Yang kedua, jika Anda menghindar dari konfrontasi, dapatkah Anda dipengaruhi untuk menikmati sengitnya sebuah perdebatan? Yang ketiga, jika cahaya sorot membuat Anda berkeringat,
Dapatkah Anda dididik untuk berdebar menghadapi tantangan berbicara di depan umum? Dan yang terakhir, dapatkah Anda menciptakan bakat yang baru? Dari keempat pertanyaan tersebut, banyak manajer perusahaan menganggap bahwa jawaban terhadap semua pertanyaan tersebut adalah ya. Dengan niat yang sangat baik, mereka memberitahu karyawan mereka bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama. Dari keempat pertanyaan tersebut, banyak manajer perusahaan menganggap bahwa jawaban terhadap semua pertanyaan tersebut adalah ya. Dengan niat yang sangat baik, mereka memberitahu karyawan mereka bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama. Mereka mendorong karyawan mereka untuk terbuka dan membaktikan diri untuk mempelajari cara-cara baru dalam berperilaku. Untuk membantu mereka menapaki jenjang hierarki perusahaan, para manajer mengutus karyawan mereka mengikuti kelas-kelas pelatihan yang dirancang untuk mengajarkan semua aturan perilaku yang baru, yaitu empati, ketegasan, membangun hubungan, perubahan, berpikir strategis dari perspektif mereka. Salah satu kualitas paling mengagumkan yang dapat dimiliki seorang karyawan adalah kesediaan untuk mengubah dirinya melalui belajar dan disiplin diri. Maka dari itu, saringan jiwa seseorang bersifat abadi dan unik seperti halnya sidik jarinya. Ini merupakan keyakinan radikal, satu keyakinan yang sudah ada sejak mulai dikenalnya mitologi membantu diri sendiri. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, ilmu pengetahuan saraf telah mulai menegaskan apa yang sudah diyakini oleh para manajer hebat ini sejak lama. Ilmu saraf menegaskan apa yang sudah diketahui oleh para manajer hebat, saringannya dan pola pengulangan perilaku yang dibentuknya bersifat abadi. Dalam cara-cara yang paling penting, dia akan selalu luar biasa unik. Materi selanjutnya yaitu keahlian, pengetahuan, dan bakat. Apa perbedaan di antara keahlian adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu terhadap sebuah peran. Jika pengetahuan adalah apa yang Anda sadari. Ada dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual dan pengetahuan yang dialami. Pengetahuan faktual yaitu segala sesuatu yang Anda ketahui, dan pengetahuan yang dialami yaitu apa yang Anda peroleh di sepanjang perjalanan Anda. Pengetahuan yang dialami sedikit berbeda, wujudnya tidak terlalu kasat mata, dan karena itu jauh lebih sulit untuk diajarkan. Dan yang ketiga, ada bakat. Secara keseluruhan, bakat adalah fenomena yang berbeda. Bakat adalah jalan bebas hambatan dengan 4 jalur di dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Perbedaan di antara ketiga hal tersebut adalah keahlian dan pengetahuan dapat dengan mudah diajarkan, sedangkan bakat tidak. Bila digabungkan dalam orang yang sama, ketiga hal tersebut akan menciptakan senyawa yang sangat potensial. Tapi, jangan pernah mengacaukan antara bakat dengan keahlian serta pengetahuan. Bila Anda melakukannya, Anda bisa kehilangan banyak waktu dan uang karena berusaha mengajarkan sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat diajarkan. Terdapat 3 jenis bakat. Yang pertama, bakat berusaha, menjelaskan unsur mengapa di dalam diri seseorang. Contohnya, bakat ini menjelaskan mengapa ia bangun tidur setiap pagi, mengapa dia termotivasi untuk selalu terus berusaha lebih kuat, apakah ia didorong oleh keinginannya untuk tampil hebat, atau apakah cukup baik. Dan yang kedua, bakat berpikir menjelaskan unsur bagaimana dalam diri seseorang. Contohnya, bakat ini menjelaskan bagaimana ia berpikir, bagaimana ia menimbang pilihan, bagaimana ia sampai pada keputusannya, apakah ia fokus, atau apakah ia sering membiarkan semua pilihannya terbuka. Yang terakhir, bakat berhubungan menjelaskan unsur siapa dalam diri seseorang. Contohnya, bakat ini menjelaskan siapa yang ia percaya, dengan siapa ia membina hubungan, siapa yang ia hadapi, dan siapa yang ia abaikan. Apakah ia tertarik untuk menaklukkan orang yang tidak dikenal, atau apakah ia hanya merasa nyaman dengan teman-teman dekatnya. Dari ketiga tersebut adalah kategori dasar bakat. Dalam setiap kategori, Anda akan memiliki gabungan jalan bebas hambatan 4 jalur dan lahan kosong Anda sendiri. Betapapun kerasnya usaha yang Anda lakukan untuk menjadi berbeda, gabungan bakat serta perilaku berulang yang diciptakannya akan tetap stabil dan dekat dengan Anda serta orang lain sepanjang hidup Anda.
Nah, di sini terdapat istilah kata-kata lain yang digunakan untuk menjelaskan sikap manusia. Yang pertama ada kompetensi. Kompetensi adalah sebagian keahlian, sebagian pengetahuan, dan sebagian bakat. Istilah itu menyatukan begitu saja beberapa karakteristik yang dapat diajarkan dengan karakteristik yang tidak dapat diajarkan. Akibatnya, meskipun dirancang dengan kejernihan pikiran, kompetensi dapat membingungkan semua orang. Jika Anda hendak menggunakan kompetensi, tentukan dengan jelas yang mana keahlian atau pengetahuan yang karena itu dapat dipelajari, serta mana yang bakat sehingga tidak dapat dipelajari. Seperti contoh, suatu kompetensi seperti menerapkan praktik dan pengendalian bisnis adalah keahlian semua manajer dapat mempelajari sampai tingkat kemahiran minimum tertentu. Kompetensi seperti tenang dalam kepanikan adalah bakat Anda tidak bisa mengajari seseorang agar tenang. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah istilah lain yang juga bisa membingungkan kita. Sudah diberitahu bahwa kebiasaan kita bukanlah sifat utama kita. Kita juga diberitahu bahwa kita bisa mengubah sifat ini dan memperoleh kebiasaan baru. Jika Anda orang yang terbiasa bersikap tegas, atau terbiasa empati, atau terbiasa suka bersaing, Anda akan mengalami kesulitan untuk mengubah kebiasaan tersebut. Tetapi bisa saja dengan berjalannya waktu, melalui pemikiran, mungkin Anda dapat mengubah nilai-nilai Anda dan dengan demikian mempelajari cara yang lebih positif dan lebih produktif untuk menggunakan bakat Anda. Yang ketiga, ada sikap. Banyak manajer berkata bahwa yang mereka cari adalah sikap yang positif, sikap yang berfokus pada tim, sikap yang berorientasi melayani. Yang dilakukan manajer itu benar, karena sikap seseorang merupakan bagian dari saringan jiwanya. Tetapi semua perilaku ini membentuk bagian dari pola pikiran, perasaan, atau perilaku yang selalu muncul dalam diri seseorang. Dan yang terakhir ada dorongan. Banyak manajer membuat perbedaan antara bakat dan dorongan. Mereka sering memberi nasihat pada seseorang dengan mengatakan, "Begini, Anda sangat berbakat, tetapi Anda perlu memanfaatkan bakat tersebut atau ia akan terbuang percuma." Nasihat ini kedengarannya sangat membantu, bahkan mungkin memiliki maksud yang baik, namun pada dasarnya nasihat ini tidak sempurna. Dorongan seseorang tidak dapat diubah. Ambillah contoh bakat berusaha untuk bersaing. Sebagian besar orang memiliki jalan bebas hambatan 4 jalur untuk bersaing. Tunjukkanlah penilaian pada mereka, dan secara naluriah mereka akan berusaha menggunakan nilai tersebut untuk membandingkan prestasi mereka dengan prestasi orang-orang dalam kelompok mereka. Materi selanjutnya yaitu dunia sesuai dengan bakat. Mitos apa sih yang dapat kita hancurkan sekarang? Terdapat 2 mitos. Yang pertama itu, bakat itu langka dan istimewa. Tidak ada yang sangat istimewa dengan bakat. Jika bakat adalah sekedar pola pengulangan pikiran, perasaan, atau perilaku, sebenarnya bakat adalah hal yang agak umum. Setiap orang mempunyai pola pengulangan perilaku tertentu. Cara terbaik untuk membantu seorang karyawan mengembangkan bakatnya adalah dengan mendapatkan peran di mana dia dapat memainkan bakat tersebut. Karyawan yang menemukan peran seperti itu adalah karyawan yang istimewa. Dan mitos yang kedua, beberapa peran begitu mudah sehingga tidak membutuhkan bakat. Para manajer hebat tidak percaya bahwa saringan mereka bisa diterima oleh setiap orang. Sebaliknya, ketika mereka memilih karyawan untuk sebuah peran, mereka dibimbing oleh keyakinan bahwa sebagian besar orang mungkin memang ditentukan untuk unggul dalam peran tersebut dan mendapatkan kepuasan karena melakukan pekerjaan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu bakat, bagaimana para manajer hebat menemukannya. Mengapa manajer hebat sangat pandai dalam memilih bakat? Hambatan-hambatan dalam pencarian bakat adalah kenyataan hidup. Sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, orang akan selalu berjuang untuk mengenal diri mereka sendiri dan mereka akan selalu menjual diri dalam wawancara kerja. Meski ada hambatan-hambatan tersebut, para manajer hebat masih jauh lebih baik dibanding kolega mereka dalam memilih orang-orang dengan bakat yang tepat untuk peran yang tersedia.
Mereka telah menemukan teknik sederhana untuk mengatasi hambatan tersebut dan dengan demikian menemukan kecocokan antara seseorang dengan perannya. Jika kita ingin pandai dalam memilih bakat, hal yang harus dilakukan yang pertama adalah mengetahui bakat apa yang Anda cari. Sebagai seorang manajer, Anda perlu mengetahui dengan pasti bakat mana yang Anda inginkan. Untuk mengenali bakat-bakat tersebut, lihatlah kebalik nama jabatan dan uraian tugas. Pikirkanlah tentang budaya perusahaan, apakah Anda adalah jenis yang menggunakan nilai untuk mendorong prestasi dan menjadikan karyawan dengan nilai tertinggi dengan sebagai pahlawan. Jika demikian, pastikan bahwa bakat berusaha persaingan ada dalam profil Anda. Carilah orang-orang yang mempunyai bakat berusaha misi, orang yang pasti melihat tujuan yang lebih besar di mana usaha mereka adalah bagian dari tujuan tersebut. Dan yang kedua, pelajarilah yang terbaik. Kebijaksanaan yang lazim menegaskan bahwa baik adalah kebalikan buruk bila Anda ingin memahami keunggulan. Anda harus menyelidiki kegagalan dan kemudian membalikannya. Dalam masyarakat secara lebih luas, kita mengartikan kesehatan yang baik sebagai tidak adanya penyakit. Dalam kelas, kita berbicara pada anak-anak tentang obat-obatan untuk belajar bagaimana menjauhkan anak-anak dari obat terlarang dan mempelajari penjelasan mengenai bolos untuk mengetahui bagaimana caranya membuat lebih banyak anak betah di sekolah. Pada akhirnya, sebagian besar rahasia dalam pemilihan bakat ini terletak pada seni melakukan wawancara. Ketika melakukan wawancara untuk mencari bakat, kebanyakan manajer menyadari perangkap yang nyata. Jangan membuat calon karyawan tertekan, jangan menilai orang berdasarkan penampilan mereka saja, jangan terburu-buru menilai. Jika Anda menghindari semua itu, Anda akan meletakkan dasar bagi suatu wawancara yang produktif. Nah, di sini ada pesan dari sang pelatih. Pesannya yaitu, betapapun suksesnya Anda sebagai seorang pelatih, semuanya bersumber pada satu faktor bakat. Anda banyak pelatih hebat yang belum pernah Anda dengar di dunia bola basket, sepak bola, atau olahraga apapun yang tidak pernah mendapat pujian yang layak mereka terima hanya karena mereka tidak dikaruniai bakat. Walaupun tidak setiap pelatih bisa terus-menerus menang karena bakat, tapi tidak ada pelatih yang dapat menang tanpa bakat. Nah, sekarang kita memasuki pada bab 4 yang berjudul Kunci Kedua Menentukan Hasil yang Tepat. Terdapat 4 materi yang akan saya bahas. Materi yang pertama yaitu mengatur dengan remote control. Mengapa sulit sekali mengatur orang dengan baik? Kita tidak dapat mewujudkan apapun. Yang dapat Anda lakukan hanyalah memengaruhi, memotivasi, memaki, atau membujuk dengan harapan bahwa sebagian besar karyawan Anda akan melakukan apa yang Anda minta. Ini bukan kendali. Ini adalah remote control, kendali dari jauh. Kesulitan Anda semakin bertambah dengan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang rumit. Walaupun Anda sudah begitu berhati-hati dalam memilih bakat-bakat tertentu, setiap karyawan Anda datang dengan gaya, kebutuhan, serta motivasi mereka sendiri. Terdapat 3 cara jalan keluar secara sederhana yang dapat mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, jalan keluar ini memecahkan dilema yang dihadapi para manajer hebat. Keyakinan yang menuntunnya bahwa manusia adalah makhluk yang berbeda dan bahwa manajer harus membuat karyawannya berfokus pada prestasi yang sama, tidak lagi saling bertentangan. Dan yang kedua, solusi ini benar-benar efisien. Jalan paling efisien dari titik A ke titik B bukanlah jalan yang benar-benar lurus, melainkan selalu jalan di mana tidak ada terlalu banyak penolakan. Cara paling efisien untuk membalikan bakat seseorang menjadi prestasi adalah dengan membantunya menemukan jalannya sendiri menuju hasil yang diinginkan tanpa terlalu banyak penolakan. Dan yang ketiga, solusi ini mendorong karyawan untuk memikul tanggung jawab. Manajer hebat menginginkan setiap karyawannya merasakan tekanan tertentu, tekanan untuk meraih hasil. Dengan menetapkan dan seringkali juga mengukur hasil yang diinginkan manajer hebat menciptakan sebuah lingkungan di mana setiap karyawan merasakan tekanan yang menegangkan, perasaan sendirian dengan sasaran yang pasti. Maka dari itu, menentukan hasil yang tepat memang mengharapkan banyak hal dari karyawan, tapi mungkin tidak ada jalan yang lebih baik untuk memupuk kesadaran diri dan kepercayaan diri karyawan Anda. Materi kedua ada godaan.
Mengapa banyak manajer berusaha mengendalikan karyawan mereka? Setiap manajer punya alasannya sendiri, tapi pada akhirnya mungkin karena daya tarik untuk mengendalikan terlalu menggoda di permukaan, godaan-godaan tersebut kelihatannya bisa diterima, tetapi cobalah lakukan, maka setiap godaan akan melemahkan perusahaan dan mengurangi nilai-nilainya. Terdapat 4 macam godaan. Yang pertama, godaan orang-orang sempurna. Ahli ini percaya bahwa ada satu cara terbaik untuk meraih prestasi pada setiap peran. Dengan waktu dan belajar, dia akan menemukan satu cara terbaik ini, lalu mengajarkannya pada semua karyawan. Dia akan membuat para karyawan bekerja lebih efisien dan lebih sukses. Banyak manajer sering sekali bisa terbujuk oleh gagasan bahwa ada satu cara terbaik dan bahwa cara tersebut dapat diajarkan. Sebab itu, menugaskan karyawan penjualan mereka untuk mempelajari 10 rahasia negosiasi yang efektif, lalu mengevaluasi karyawan tersebut berdasarkan seberapa taat dia pada langkah-langkah yang diajarkan. Mereka mengirim eksekutif yang sedang naik daun untuk mempelajari 20 kompetensi kepemimpinan yang berhasil, kemudian menilainya berdasarkan kemampuannya untuk memperlihatkan ke-20 kompetensi tersebut satu per satu. Dan dengan maksud baik, mereka mendorong setiap karyawan untuk mengembangkan 9 kebiasaan bagi kehidupan yang efektif. Sebagai contoh, ketika kita membuat karyawan untuk meraih prestasinya, jangan pernah berusaha untuk menyempurnakan mereka. Bisa jadi godaan itu tidak tepat. Apa yang kelihatannya seperti obat mujarab untuk semua penyakit sebenarnya adalah penyakit yang menghancurkan peran, merendahkan manusia, dan melemahkan organisasi. Godaan yang kedua yaitu karyawan daya tidak cukup berbakat. Seperti yang sudah kita bahas dalam bab sebelumnya, kita tergoda untuk percaya bahwa sebagian besar peran begitu sederhana sehingga tidak membutuhkan bakat. Petugas housekeeping hotel, petugas penjualan wisata outbound, dan karyawan rumah sakit semuanya adalah contoh peran yang menurut kebijaksanaan konvensional bisa dikerjakan siapa saja. Karena dibuat bingung oleh kebijaksanaan ini, banyak manajer yang merasa tidak perlu memilih orang-orang berbakat untuk peran ini. Mereka mempekerjakan siapa saja yang melamar. Akibatnya, akhirnya mereka memiliki angkatan kerja yang salah tempat. Ribuan karyawan menganggap peran mereka merendahkan dan hanya memikirkan bagaimana caranya agar dapat keluar dari sana secepat mungkin. Godaan yang ketiga yaitu kepercayaan itu sangat berharga, ia harus diupayakan. Walaupun mereka sudah memiliki bakat, sebagian besar manajer dilumpuhkan oleh ketidakpercayaan mereka yang mendasar pada karyawan. Ketidakpercayaan ini mungkin merupakan produk dari kegelisahan yang sudah begitu mengakar, atau mungkin dianggap sebagai sebuah kesimpulan yang masuk akal. Tetapi, apapun sebabnya, ketidakpercayaan mereka berarti para manajer ini sangat keberatan untuk membiarkan setiap karyawan menemukan cara mereka sendiri untuk berprestasi. Ketidakpercayaan yang mendarah daging mungkin sangat penting bagi beberapa peran seperti kerja pengacara atau laporan pemeriksaan, tapi bagi seorang manajer, sikap tersebut sangat merugikan. Godaan yang keempat yaitu sebagian besar hasil tidak dapat ditentukan. Banyak manajer berkata, mereka ingin menentukan hasil yang tepat dan kemudian membiarkan setiap karyawan menggunakan cara mereka sendiri. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Menurut mereka, sebagian besar hasil tidaklah dapat ditentukan. Jika Anda tidak dapat menentukan langkah-langkah yang tepat, itulah satu-satunya cara untuk menghindar dari kekacauan mereka. Dari beberapa sudut, sebenarnya perspektif ini cukup simpatik. Pertama, sebagian besar hasil memang sulit untuk ditentukan. Penjualan, keuntungan, bahkan nilai murid dapat ditentukan dengan menggunakan ukuran yang mudah. Tetapi, tidak demikian dengan kepuasan pelanggan. Begitu juga semangat karyawan, namun demikian, keduanya sangat penting untuk mendapatkan prestasi yang luar biasa pada berbagai. Materi yang ketiga yaitu prinsip umum. Kapan dan bagaimana manajer hebat mengandalkan langkah-langkah. Terdapat 4 kategori prinsip umum. Yang pertama, jangan menghancurkan bank. Karyawan harus mengikuti langkah-langkah tertentu yang diperlukan untuk segala aspek peran mereka yang berhubungan dengan ketepatan atau keamanan. Prinsip yang kedua, standar harus berlaku. Karyawan wajib menaati langkah-langkah yang sudah ditentukan apabila langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari standar sebuah perusahaan atau industri.
Prinsip yang ketiga, jangan sampai keyakinan mengaburkan pesan. Langkah-langkah yang diwajibkan hanya akan bermanfaat bila tidak mengaburkan hasil yang diinginkan. Dan prinsip yang terakhir adalah tidak ada langkah-langkah yang mengarah pada kepuasan pelanggan. Langkah-langkah yang diharuskan hanya menghindari ketidakpuasan, mereka tidak dapat mendorong kepuasan pelanggan. Materi selanjutnya, Anda dibayar untuk apa? Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang tepat untuk pelanggan Anda? Ini adalah pertanyaan pertama yang harus Anda ajukan. Apapun yang sedang Anda pikirkan, jika pelanggan berpendapat bahwa suatu hasil tertentu tidak berharga, berarti hasil tersebut memang tidak berharga. Karena merupakan prinsip dasar kapitalisme, petunjuk ini bersifat agak tegas. Namun demikian, banyak perusahaan yang mungkin takjub dengan kebiasaan serta keahlian mereka sendiri. Tampaknya lupa bahwa pelanggan adalah penentu nilai utama. Pertanyaan yang kedua, apa yang tepat bagi perusahaan Anda? Pastikan bahwa hasil yang Anda gariskan kepada karyawan sejalan dengan strategi perusahaan Anda saat ini. Sekali lagi, ini kedengarannya seperti mengatur, tapi dengan pesatnya, perubahan dalam dunia bisnis sekarang ini kadang-kadang sulit bagi para manajer untuk mengikuti perubahan tersebut. Kunci perbedaannya di sini adalah antara misi dan strategi. Misi sebuah perusahaan tidak boleh berubah, harus memberi makna serta fokus pada semua generasi karyawan. Strategi sebuah perusahaan adalah cara yang paling efektif untuk melaksanakan misi tersebut. Strategi itu harus berubah sesuai dengan tuntutan iklim usaha masa kini. Pertanyaan yang ketiga, apa yang tepat untuk individu? Pada bagian ini terdapat sebuah cerita dari sang pemain rebound terbaik dalam olahraga bola basket, yaitu Dennis Rodman. Dia pemain aneh dengan warna rambut yang selalu berubah setiap minggu, kegemarannya pada pakaian wanita, serta muka yang selalu minggu. Kegemarannya pada pakaian wanita serta suka menyiksa. Rodman adalah pribadi yang mudah marah dan tidak dapat diduga. Selama 3 musim pertandingan sebelumnya, Chicago Bulls tidak dapat memainkan Rodman karena berbagai pelanggaran yang dilakukannya dalam kurang lebih dari 12 pertandingan per musim. Mengingat bakat Rodman serta tantangan yang ada dalam dirinya, mereka menyusun sebuah kontrak yang mencakup beberapa hasil yang sangat spesifik. Kontrak tersebut memberikan insentif paling besar dalam sejarah NBA. Konsep tersebut ternyata berhasil oleh Rodman dan Chicago Bulls. Pada akhirnya musim pertandingan, Rodman hanya kehilangan 1 pertandingan karena alasan disiplin. Dia berhasil memenangkan gelar rebound untuk yang ke-7 kalinya, dan Chicago pun memenangkan kejuaraan tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa saat menentukan hasil yang tepat untuk karyawan mereka, para manajer hebat juga melakukan hal yang sama. Mereka main ke dalam permainan. Yang selanjutnya aku bakal bahas bab 5 tentang kunci ketiga, yaitu fokus pada kekuatan. Di bab 5 ini terdapat 6 subbab. Yang pertama, biarkan mereka lebih menjadi diri mereka yang sekarang. Yang kedua, kisah perubahan. Yang ketiga, tentang penempatan karyawan adalah segalanya. Yang keempat, tentang aturlah dengan pengecualian. Yang kelima, tentang luangkan sebagian besar waktu dengan orang-orang terbaikmu. Dan yang terakhir, yang keenam, bagaimana memanfaatkan kelemahan. Nah, selanjutnya kita bahas ke subbab yang pertama tentang biarkan mereka menjadi lebih baik dari diri mereka yang sekarang. Ini tuh jadi tentang fokuslah pada kekuatan setiap karyawan dan manfaatkan kelemahan mereka. Jadi, kita sebagai manajer itu jangan coba untuk memperbaiki kelemahan mereka, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, jangan berusaha untuk menyempurnakan karyawan. Sebaiknya lakukan apa saja untuk membantu setiap karyawan agar lebih menjadi dirinya yang sekarang. Nah, di subbab ini tuh dijelaskan 2 jenis manajer. Yang pertama, tentang karyawan penjualan yang hebat yang memiliki jaringan di lingkungannya, bergabung dengan kelompok usaha atau masyarakat lokal yang membujuk pelanggan untuk menggunakan produk atau jasanya. Itu jenis manajer yang pertama. Yang jenis yang kedua,
Manajer yang sangat berharga bagi perusahaan adalah yang berhasil memanfaatkan setiap karyawan dengan menyelenggarakan pelatihan yang sangat efisien di perusahaannya. Nah, jadi salah satu ciri manajer hebat adalah kemampuannya untuk menguraikan secara rinci bakat-bakat yang unik yang dimiliki oleh karyawan-karyawannya. Contohnya seperti apa yang menjadi dorongan bagi setiap karyawan, terus bagaimana setiap karyawan berpikir, dan bagaimana setiap karyawan membangun hubungan. Nah, di subbab yang kedua ini tentang kisah perubahan. Jadi ini tuh kebijaksanaan konvensional memiliki kisah yang sedikit berbeda. Yang pertama, kebijaksanaan itu menyampaikan cerita ini. Kamu dapat berpegang pada mimpi kamu dan bekerja keras. Jadi, orang yang menurut kamu adalah diri kamu setiap hari sebenarnya bukan diri kamu yang sesungguhnya. Kenapa? Karena diri kamu yang sesungguhnya ada jauh di dalam diri kamu, tersembunyi oleh ketakutan dan keputusan kamu. Nah, jika kamu dapat membebaskan diri dari ketakutan ini, jika benar-benar percaya pada diri kamu, maka kamu yang sesungguhnya akan terbebas dan potensimu akan memancar keluar. Terus yang kedua, untuk menggunakan potensi kamu yang tidak terbatas, kamu harus mengenali kelemahanmu yang memperbaikinya. Nah, pada poin ini tuh kamu diberitahu bahwa untuk meningkatkan karir, kamu harus mengembangkan keahlianmu. Misalnya, kamu mendapatkan ucapan selamat dari manajermu atas prestasi yang luar biasa yang kamu raih tahun itu. Tapi kemudian, manajermu itu masuk ke pokok pembicaraan tentang bagaimana meningkatkan bidang yang selalu menjadi masalahmu. Kemudian, kamu dan manajermu itu bersama menyusun rencana pengembangan yang lain untuk menyingkirkan kelemahanmu, dan pada akhirnya kamu tuh cuma menghabiskan begitu banyak waktu untuk memperbaiki diri, padahal harusnya tuh kamu tuh udah mencapai kesempurnaan. Jadi kalau menurut para manajer terbaik mah tidak menyukai cerita yang seperti ini, sehingga manajer menyampaikan pesan yang agak mengancam yang tersembunyi di balik lapisan tersebut. Berikut ini ada pesan dari manajer. Pesannya, janji kebijaksanaan yang lazim bahwa masing-masing kita dapat menjadi apa saja yang kita inginkan jika kita bekerja keras. Sebenarnya merupakan janji yang kosong. Nah, kenapa kosong? Karena bila kita semua dapat menjadi apa saja yang kita inginkan, berarti kita semua itu mempunyai potensi yang sama. Dan seandainya kita mempunyai potensi yang sama, berarti kita itu kehilangan kepribadian kita. Dan kita juga kehilangan keunikan dari diri kita masing-masing. Bahkan kita tuh tidak memiliki identitas istimewa dari diri kita. Jadi kesimpulan dari poin ini tuh, bila kamu berhasil pada usaha yang pertama, cobalah terus sampai berhasil. Tapi manajer yang paling efektif atau manajer terbaik itu menolak cerita ini, karena apabila fokus hidup kamu adalah untuk mengubah sesuatu yang bukan bakatmu untuk menjadi bakatmu, maka hidupmu akan sangat mengecewakan. Karena ketekunan yang diarahkan pada sesuatu yang bukan bakatmu berarti penghancuran untuk diri sendiri. Nah, di poin kedua, kamu sebagai karyawan dapat mengendalikan hasil dengan melatihnya. Jadi ketekunan yang difokuskan terutama pada sesuatu yang bukan bakat adalah sia-sia. Begitu juga penolakan manajer yang terbaik tidak berarti bahwa mereka mengabaikan kelemahan karyawannya, tetapi setiap karyawan itu memiliki bidang di mana mereka itu harus berusaha lebih keras di bidang yang mampu mereka tangani. Jadi semakin mereka kuasai bidang tersebut, semakin menjadi spesialis gitu. Nah, selanjutnya di subbab ketiga ini ada penempatan karyawan adalah segalanya. Jadi, penempatan berdasarkan bakat adalah salah satu rahasia tak tertulis bagi keberhasilan seorang manajer hebat. Karena mereka berhati-hati dalam menempatkan karyawan dan mereka tidak tergesa-gesa karena tahu bahwa cara yang paling pasti untuk mengenali bakat setiap karyawan adalah dengan memperhatikan perilaku mereka setiap saat.
Yang selanjutnya di subbab keempat tentang aturlah dengan pengecualian. Jadi di sini tuh para manajer hebat atau manajer terbaik melanggar aturan emas. Apa sih aturan emasnya? Adalah kalimat perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi menurut manajer terbaik itu melanggar aturan emas itu ya pasti setiap hari. Mereka akan berkata jangan memperlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Karena peraturan ini mengandaikan setiap orang menghirup oksigen psikologis yang sama dengan kamu. Sebagai contohnya, apabila kamu orang yang suka persaingan, setiap orang juga harus suka persaingan. Dan bila kamu suka dipuji di depan publik, setiap orang juga harus demikian. Maka para manajer hebat atau manajer terbaik memiliki kalimat sendiri. Perlakukan setiap orang sebagaimana orang itu ingin diperlakukan dengan mempertimbangkan siapa dia. Maksud dari poin ini tuh manajer terbaik akan bertanya kepada karyawannya tentang apa tujuan mereka bekerja gitu. Maka manajer pun akan mengetahui perlakuan apa yang dapat diberikan untuk karyawan tersebut. Selanjutnya di subbab kelima tentang luangkan sebagian besar waktu dengan orang-orang terbaik Anda. Jadi para manajer hebat itu melakukan investasi pada karyawan mereka yang terbaik karena itu tuh merupakan tindakan yang sangat produktif dan akan sangat merusak jika manajer melakukan sebaliknya. Jadi investasi pada karyawan itu dapat menjadi hal yang paling adil untuk dilakukan karena satu-satunya cara untuk memperlakukan seseorang dengan adil adalah dengan memperlakukan mereka sebagaimana yang layak mereka terima dengan mempertimbangkan apa yang telah mereka capai. Terus yang kedua, cara terbaik untuk belajar. Jadi setiap manajer harus meluangkan waktu dengan karyawan terbaiknya karena manajer juga dapat belajar dari mereka. Jadi hendaklah kamu sebagai manajer itu fasih dalam memberi penjelasan tentang keunggulan kepada mereka, saling bertukar informasi, saling bertukar ilmu. Jadi sefasih kamu menjelaskan faktor kegagalan kepada karyawan yang belum menjadi terbaik. Yang ketiga itu sebagai satu-satunya cara untuk meraih keunggulan adalah mereka yang sudah berada di atas rata-rata karyawan karena sudah memperlihatkan kemampuan mereka untuk melaksanakan peran mereka. Jadi karyawan ini tuh mempunyai bakat. Dengan demikian, karyawan yang telah melakukan tugas mereka di atas rata-rata memiliki ruang yang lebih luas untuk lebih bertumbuh. Nah, di subbab terakhir di bab 5 ini tentang bagaimana memanfaatkan kelemahan ini, jadi manajer itu mengajukan 2 pertanyaan kepada karyawan. Yang pertama, apakah karyawan yang memiliki prestasi buruk itu dapat dilatih? Nah, jika karyawan tersebut mengalami kesulitan karena dia tidak mempunyai keahlian atau pengetahuan yang diperlukan, hampir bisa dipastikan karyawan tersebut sebenarnya dapat dilatih. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah karyawan tersebut tidak berprestasi karena manajernya sendiri menarik picu yang salah? Nah, jadi setiap karyawan ini tuh memiliki motivasi yang tidak sama. Jika seorang manajer lupa akan hal ini, jika dia sedang berusaha memotivasi seseorang yang tidak suka bersaing dengan sebuah persaingan atau seorang pemalu dengan pujian publik, jalan keluar untuk karyawan yang tidak berprestasi mungkin terletak di tangannya bila dia dapat menemukan picu yang tepat dan menariknya, mungkin bakat karyawan tersebut yang sesungguhnya akan muncul. Nah, kemudian ada perbedaan antara tidak berbakat dan kelemahan. Nah, keadaan tidak berbakat adalah lahan kosong mental sebuah perilaku yang kelihatannya selalu berupa sebuah perjuangan. Ini adalah getaran yang tak pernah dirasakan jika dilihat dalam dirinya sendiri. Dan non-bakat adalah keadaan tidak membahayakan. Tapi dalam poin kedua itu, suatu keadaan yang bukan bakat dapat berubah menjadi kelemahan ketika kamu berada dalam sebuah peran di mana keberhasilanmu tergantung pada keunggulan di bidang yang bukan bakat.
Nah, selain itu, ada 3 jalan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu karyawan supaya berhasil. Yang pertama, menemukan sistem pendukung. Contohnya, jika karyawan seorang yang tidak dapat mengeja, pastikan agar dia selalu menggunakan pemeriksa ejaan sebelum mencetak ketikannya, dan ini disebut dengan sistem pendukung. Yang kedua, dengan mencari mitra untuk saling melengkapi. Jadi, tidak satupun dari pemimpin yang sangat berhasil ini sudah dalam keadaan utuh ketika memulai usaha mereka. Karena bisa saja waktu itu mereka mempunyai pengetahuan yang luas mengenai usaha mereka, tapi dalam hal bakat, masing-masing memiliki kelebihan dalam satu atau dua bidang dan tumpul dalam bidang lainnya. Setiap kemitraan benar-benar efektif karena di mana satu pihak memiliki ketidaktahuan, pihak yang lain memiliki kelebihan, sehingga kemitraan bersifat melengkapi, tidak individual. Terus jalan yang ketiga adalah menemukan peran alternatif. Ada beberapa karyawan yang tidak pernah berhasil dalam peran apapun. Kamu melakukan apa saja yang terlintas dalam benakmu sebagai manajer, tapi tidak ada yang berhasil. Tidak banyak pilihan yang akan kamu miliki ketika dihadapkan pada situasi seperti ini. Jadi kamu tuh harus mencari peran untuk memperbaiki hubungan yang tidak baik. Mencari perannya tuh kamu harus memberhentikan, kadang itu satu-satunya cara untuk keluar dari hubungan tersebut. Begitu juga kadang satu cara lainnya untuk memperbaiki prestasi yang buruk adalah dengan mengeluarkan karyawan tersebut dari perannya. Baik, yang selanjutnya lanjut ke bab 6. Di bab 6 ini tentang kunci keempat, yaitu menemukan tempat yang tepat. Di sini terdapat 5 subbab. Yang pertama, pendakian yang buta dan melelahkan. Yang kedua, satu anak tangga tidak niscaya mengarah ke anak tangga lain. Yang ketiga, ciptakan pahlawan dalam setiap peran. Yang keempat, 3 cerita dan sebuah karir baru. Yang kelima, seni menggunakan cinta yang keras. Nah, selanjutnya subbab pertama dari bab 6 tentang pendakian yang buta dan melelahkan ini adalah membantu setiap karyawan menemukan peran yang memintanya untuk melakukan lebih dan lebih dari apa yang dapat dia lakukan. Membantu setiap karyawan mendapatkan peran di mana kombinasi kekuatannya yang unik, yaitu keahlian, pengetahuan, dan bakat yang sesuai dengan tuntutan peran tersebut. Jadi, bagi seorang karyawan, bantuan tersebut bisa berarti promosi untuk peran sebagai penyalia, sedangkan bagi karyawan lain, ini bisa berarti pemberhentian. Dan bagi yang lain lagi, hal ini mungkin berarti dorongan agar dia berkembang dalam perannya sekarang ini. Selanjutnya, subbab yang kedua tentang satu anak tangga tidak niscaya mengarah ke anak tangga lain. Jadi, mengapa kita masih tetap menganggap bahwa keberhasilan seorang karyawan pada satu anak tangga akan berkaitan dengan kemungkinan keberhasilannya di anak tangga berikutnya? Karena sekarang kita tahu bahwa keunggulan pada setiap peran membutuhkan bakat yang berbeda, dan bahwa bakat-bakat ini tidak seperti keahlian dan pengetahuan, benar-benar sulit untuk dilatih. Dilengkapi dengan pengetahuan ini, kita dapat membongkar jalur karir yang sudah lama ada. Kita tahu bahwa bakat yang dibutuhkan untuk menjual dan bakat yang dibutuhkan untuk mengatur, walaupun keduanya tidak saling menafikan, tetaplah berbeda. Di subbab yang ketiga ini tentang ciptakan pahlawan dalam setiap peran. Jadi, buatlah setiap peran yang dilaksanakan dengan sangat baik menjadi profesi yang terhormat. Jadi banyak karyawan tetap akan memilih untuk menaiki tangga yang umum, dan bagi mereka yang mempunyai bakat untuk mengatur karyawan lain atau untuk memimpin, ini adalah pilihan yang tepat. Akan tetapi, mengingat insentif yang menggiurkan, banyak karyawan lain akan memutuskan mengarahkan kembali energi mereka untuk mengembangkan peran mereka saat ini. Terus ada tingkat pencapaian. Menjadi profesional di
di berbagai bidang membutuhkan waktu sekitar 10-18 tahun sebelum mereka mampu mencapai kompetensi tingkat dunia. Ini tuh seperti dalam sebuah studi yang disebut Proyek Pengembangan Bakat Dr. Benjamin Bloom dari Northwestern University, memerhatikan karir pematung, pianis, master catur, pemain tenis, perenang, ahli matematika, dan ahli saraf kelas dunia. Nah, di subbab yang keempat ini tuh tentang 3 cerita dan sebuah karir baru. Jadi semangat untuk memperoleh karir seharusnya itu berasal dari keinginan karyawan untuk meningkatkan diri, untuk mengisi dirinya dengan pengalaman-pengalaman yang menarik. Nah, pengalaman yang beragam membuat seorang karyawan itu menarik. Karena itu, dari perspektif kebijaksanaan konvensional, sebuah karir dapat dipahami dengan lebih baik saat fokus karyawan diarahkan untuk mencari pengalaman yang menarik dan dapat dijual. Nah, tapi menurut manajer hebat, pengalaman adalah pelengkap. Namun penemuan diri adalah kekuatan yang menggerakkan dan membimbing ke arah karir yang sehat. Jadi energi untuk karir yang sehat datang dari penemuan bakat yang memang sudah ada, bukan karena mengisi seseorang dengan pengalaman yang dapat dijual. Dan penemuan diri ini adalah proses yang panjang yang tidak pernah sepenuhnya tercapai. Meskipun begitu, manajer hebat tahu bahwa pencarian untuk benar-benar memahami bakat dan non-bakat mula yang menjadi sumber energi yang memberi kekuatan pada karirmu. Nah, selanjutnya adalah subbab terakhir dari bab 6. Ini tuh tentang seni menggunakan cinta yang keras. Jadi, cinta yang keras ini tuh bukan sebuah teknik atau rangkaian tindakan, melainkan pola pikir yang mendamaikan antara fokus tanpa kompromi pada keunggulan dengan keinginan tulus untuk memperhatikan. Jadi, entah karyawan berada di akhir masa percobaan atau sedang berjuang di perannya saat ini, tetap bukanlah hal yang mudah untuk menyampaikan berita buruk kepadanya. Karena tidak mudah untuk mengatakan bahwa dia harus berhenti atau pindah dari perannya. Maka itu manajer terbaik menggunakan cinta yang keras ini adalah pola pikir yang memaksa manajer hebat untuk menangani prestasi yang buruk sejak awal dan langsung. Tapi cara ini memungkinkan mereka tetap mempertahankan hubungan baik dengan karyawan tersebut. Baik, langsung saja ke bab 7. Ini tuh tentang memutar kunci, yaitu sebuah petunjuk praktis. Di sini ada 4 subbab. Yang pertama ada seni mewawancarai untuk mencari bakat. Terus yang kedua ada manajemen prestasi, yang ketiga tentang kunci-kunci milikmu sendiri, dan yang keempat tentang kunci utama. Nah, untuk subbab yang pertama ini tentang seni mewawancarai untuk mencari bakat, ini tuh pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Langkah-langkah dalam mewawancarai. Yang pertama, pastikan bahwa wawancara bakat berdiri sendiri. Karena tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengetahui apakah pola pikir, perasaan, atau perilaku calon karyawan sesuai dengan pekerjaan. Yang langkah kedua adalah ajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berusahalah untuk tetap diam. Ini tuh adalah cara terbaik untuk menemukan bakat seseorang dalam sebuah wawancara dengan membiarkan orang tersebut mengungkapkan dirinya sendiri lewat pilihan-pilihan yang dibuatnya. Langkah ketiga adalah dengarkan hal yang spesifik. Perilaku ini tuh, perilaku di masa lalu adalah petunjuk yang baik untuk perilaku di masa depan. Tak lupa ketika kita mendengarkan perilaku di masa lalu, kita memberikan pujian terhadapnya. Terus langkah keempat adalah petunjuk bakat. Di sini tuh ada yang pertama belajar cepat. Belajar cepat adalah petunjuk penting tentang bakat seseorang. Maka dari itu, tanyakanlah kepada calon karyawan jenis peran apa yang dapat dia pelajari dengan cepat dan kegiatan apa yang dapat dia kerjakan sekarang juga. Nah, yang kedua, tentang kepuasan.
sumber kepuasan seseorang adalah petunjuk terhadap bakatnya. Jadi, tanyakanlah apa yang menjadi kepuasan terbesarnya dan situasi apa yang memberinya kekuatan. Langkah terakhir adalah ketahui apa yang harus didengarkan. Kegiatan ini tuh membutuhkan waktu dan fokus, tetapi seperti halnya seni apapun, waktu dan fokus memang diperlukan guna mengusahakan seni wawancara untuk mencari bakat. Selanjutnya, untuk subbab kedua dalam bab 7 ini berjudul manajemen prestasi. Bagaimana para manajer hebat memutar 3 kunci terakhir setiap hari dengan setiap karyawan? Para manajer teladan yang diwawancarai oleh Gallup memberi penjelasan mengenai beragam ide untuk memutar 3 kunci terakhir. Mereka memenuhi tantangan ini dengan mengikuti suatu rutinitas, yaitu rutinitas manajemen prestasi. Rutinitas ini terdiri dari berbagai rapat dan pembicaraan yang memaksa mereka untuk tetap fokus pada kemajuan prestasi. Setiap karyawan, walaupun banyak tuntutan, urusan lain yang bersaing untuk mendapat perhatian mereka. Rutinitas setiap manajer tidaklah sama. Terdapat 4 karakteristik yang umum bagi rutinitas manajemen prestasi. Pertama, rutinitas haruslah sederhana. Mereka lebih memilih format sederhana yang memungkinkan mereka untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan yang mendapatkan sulit, yaitu apa yang harus disampaikan kepada setiap karyawan dan bagaimana menyampaikannya. Kedua, rutinitas memaksa adanya interaksi yang sering antara manajer dan karyawan. Dengan mengadakan pertemuan sedikitnya 3 bulan sekali atau bahkan lebih. Dalam pertemuan itu, hal-hal yang spesifik mengenai keberhasilan atau kekecewaan masih segar dalam ingatan. Karyawan dapat berbicara tentang bagaimana perasaannya terhadap pertemuan atau interaksi. Pertemuan rutin yang membicarakan mengenai prestasi ini memaksa baik manajer maupun karyawan untuk memberikan perhatian. Ketiga, rutinitas fokus. Pada masa depan, mereka bisa membahas apa yang bisa terjadi, daripada membiarkan perbicaraan berubah menjadi saling tuduh dan membicarakan peristiwa yang sudah terjadi dan tidak ada gunanya lagi. Terakhir, rutinitas meminta karyawan agar tetap mengawasi prestasi dan pengetahuannya sendiri. Manajer menginginkan hal rutin yang meminta setiap karyawan untuk mengawasi prestasi serta pengetahuannya sendiri. Mereka meminta karyawan untuk menyampaikan secara tertulis sasarannya, keberhasilannya, dan penemuannya. Dengan catatan tersebut, karyawan dapat melihat bagaimana dia berencana untuk memberi pengaruh pada dunia. Keempat karakteristik ini, kesederhanaan, interaksi yang sering, fokus pada masa depan, dan mengawasi diri, adalah dasar dari keberhasilan rutinitas manajemen prestasi. Di bawah ini kami menjelaskan sebagai besar pertanyaan yang diajukan pada manajer hebat untuk mempelajari karyawan mereka, serta format yang selalu mereka ikuti bagaimanapun juga. Jika Anda berhasil mengikuti rutinitas dasar dan memasukkannya ke dalam gaya Anda sendiri, Anda akan mempunyai kesempatan paling memungkinkan untuk menetapkan hasil yang tepat. Fokus pada kekuatan dan membantu setiap karyawan menemukan tempat yang tepat. Rutinitas dasar, wawancara kekuatan. Tiap awal tahun atau 1 atau 2 minggu setelah calon karyawan diterima bekerja, luangkanlah waktu sekitar 1 jam dengan karyawan tersebut untuk mengajukan beberapa pertanyaan, seperti apa yang paling Anda nikmati dari pengalaman kerja Anda sebelumnya, atau menurut Anda apakah yang menjadi kekuatan Anda, atau bagaimana dengan kelemahan Anda dan beberapa pertanyaan lainnya. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk belajar tentang kekuatan, sasaran, dan kebutuhan karyawan seperti yang dia rasakan. Jawaban yang diberikan akan menunjukkan pada kita sebagai manajer di mana menurutnya dia berada. Pertemuan perencanaan prestasi untuk membantunya mempersiapkan diri. Mintalah karyawan Anda menuliskan jawaban terhadap 3 pertanyaan di bawah ini sebelum memulai setiap pertemuan. 1. Tindakan apa yang sudah Anda ambil? 2. Penemuan apa yang sudah Anda buat? Dan 3. Kemitraan apa yang sudah Anda bangun? Lakukan ini dengan rutin pada 3 bulan berikutnya. Bertemu dengan mereka sebanyak sedikitnya 4 kali, membuat kita sudah mengkaji ulang masa lalunya dan merencanakan dengan rinci kemajuannya di masa depan. Kita sudah belajar lebih banyak tentang keistimewaannya dan mungkin telah menggunakan apa yang telah kita pelajari untuk membantunya mengenal kekuatan dan kelemahannya yang sejati secara lebih tepat. Pertanyaan mengenai pertemuan karir. Pada suatu saat selama pertemuan perencanaan prestasi, mungkin karyawan ingin membicarakan pilihan karirnya. Dia mungkin ingin tahu kemana menurut kita sebagai manajer seharusnya dia melangkah selanjutnya. Bagaimanapun, kita memilih untuk menangani pembicaraan ini dan setiap pembicaraan akan unik, sesuai dengan potensi serta prestasi karyawan tersebut. Kita harus memastikan bahwa dengan berjalannya waktu, 2 hal akan terjadi. Pertama, karyawan tersebut belum semakin jelas memahami keahlian, pengetahuan, dan bakatnya.
Kedua, dia perlu memahami secara lengkap apa yang dibutuhkan dalam langkah selanjutnya dan mengapa dia merasa unggul di sini. Materi selanjutnya yaitu kunci-kunci milik Anda sendiri. Dapatkah seorang karyawan memutar kunci-kunci tersebut? Tidak ada manajer yang dapat membuat seseorang karyawan produktif. Manajer adalah katalis. Mereka dapat memacu reaksi antara bakat karyawan dengan kebutuhan pelanggan atau perusahaan. Mereka dapat membantu karyawan menemukan jalan yang memiliki sedikit penolakan untuk mencapai sasarannya. Menurut para manajer hebat, karyawan adalah bintang, manajer adalah agen, dan sebagaimana halnya di dunia pertunjukan, agen berharap banyak dari bintangnya. Inilah yang diharapkan oleh agen dari setiap karyawan yang berbakat. Yang pertama, bercermin setiap kali Anda sempat. Gunakan setiap masukan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang siapa Anda dan bagaimana orang lain menilai Anda. Yang kedua, merenung. Duduklah selama 20 atau 30 menit setiap bulan dan ingatlah kembali hal-hal yang terjadi 5 minggu terakhir. Apa yang sudah dicapai, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda benci, bahkan apa yang Anda sukai. Dan yang ketiga, temukan diri Anda. Dengan berjalannya waktu, penjelasan mengenai keahlian, pengetahuan, serta bakat Anda menjadi semakin lengkap. Gunakanlah pemahaman yang semakin mendalam ini untuk mencari peran yang tepat, untuk menjadi rekan yang lebih baik, untuk membimbing Anda dalam membuat pilihan pelatihan dan pengembangan Anda. Yang keempat, bangunlah konstituen Anda. Sepanjang waktu, kenalilah jenis hubungan seperti apa yang kelihatannya baik untuk Anda, carilah mereka. Dan yang kelima, awali langkah Anda. Buatlah catatan sendiri tentang pengetahuan dan penemuan Anda. Dan yang terakhir, buatlah kelompok Anda untuk melakukan hal yang benar. Ketika Anda memasuki tempat kerja, Anda tidak pernah meninggalkan tempat tersebut tanpa hasil. Anda bisa membuatnya lebih baik atau lebih buruk. Buatlah ia menjadi sedikit lebih baik. Materi terakhir yaitu kunci utama. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk menciptakan iklim yang bersahabat bagi para manajer hebat? Di banyak perusahaan, kebijaksanaan konvensional masih tetap dipegang teguh. Meskipun banyak manajer yang tidak setuju dengan sebagian besar prinsipnya, misalnya setiap karyawan memiliki potensi tak terbatas, bantulah setiap orang untuk mengatasi kelemahannya. Berikut ini beberapa kunci utama yang dapat digunakan oleh manajer senior dalam sebuah perusahaan. Pertama, tetaplah fokus pada hasil. Peran perusahaan adalah untuk menentukan tujuan yang diinginkan. Peran individu adalah untuk menemukan sarana terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Karena itu, perusahaan yang kuat menjadi ahli dalam tujuan dan memberi kegairahan pada karyawan untuk menempuh perjalanan itu. Sebisa mungkin, tentukan tiap peran dengan menggunakan syarat-syarat yang mengatur soal hasil. Tentukan cara untuk mengukur, memeringkat, atau menghitung sebanyak mungkin dari hasil-hasil tersebut. Pengukuran selalu meningkatkan prestasi. 4. Hasil emosional yang paling penting bagi pelanggan adalah ketepatan, ketersediaan, kemitraan, dan saran. Perhatikan setiap peran dalam perusahaan dan kenali apa yang sebenarnya perlu terjadi untuk mendapatkan hasil tersebut. Buatlah manajer bertanggung jawab atas tanggapan karyawan mereka terhadap ke-12 pertanyaan yang diberikan di bab 1. Yang kedua, hargai prestasi kelas dunia di setiap peran. Di perusahaan yang kuat, setiap peran yang dilaksanakan dengan sangat baik akan dihargai. Dalam sebanyak mungkin peran, bentuklah tingkat pencapaian yang berlainan, kenali kriteria spesifik untuk bergerak dari tingkat yang satu ke tingkat berikutnya. Dalam sebanyak mungkin peran, bentuklah rencana kompensasi dengan jalur lebar. Kenali kriteria spesifik untuk bergerak ke atas dalam setiap kelompok pembayaran. Terangkan dengan jelas alasan pemotongan pembayaran ketika terjadi perpindahan dari satu kelompok ke kelompok lain. Yang ketiga, pelajari hal terbaik pada diri Anda. Perusahaan yang kuat belajar dari karyawan terbaik mereka. Penemuan praktik internal terbaik adalah salah satu kegiatan terpenting mereka. Mulailah dengan peran-peran terpenting di perusahaan Anda dan pelajarilah karyawan terbaik dalam peran-peran itu. Buatlah profil bakat untuk setiap peran. Tinjau kembali semua pelatihan untuk memasukkan apa yang sudah Anda pelajari mengenai keunggulan dalam setiap peran. Bentuklah sebuah universitas internal
Fungsi utama universitas ini haruslah untuk menyediakan forum guna memperhatikan bagaimana karyawan terbaik Anda dalam setiap peran mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Sebisa mungkin, setiap karyawan harus diperkenalkan pada pemikiran, tindakan, serta kepuasan karyawan terbaik dalam setiap peran. Dan yang keempat, ajarkan bahasa para manajer hebat. Bahasa memengaruhi pemikiran, pemikiran memengaruhi perilaku. Perusahaan harus mengubah cara karyawan berbicara jika mereka ingin mengubah perilaku karyawan. Perusahaan yang kuat mengubah bahasa para manajer hebat menjadi bahasa umum. Ajarkan keempat kunci manajer hebat secara khusus, tekankan perbedaan antara keahlian, pengetahuan, dan bakat. Pastikan agar karyawan tahu bahwa semua peran yang dilaksanakan dengan sangat baik membutuhkan bakat, bahwa bakat adalah setiap pola pemikiran, perasaan, atau perilaku, dan bahwa sulit sekali untuk mengajarkan bakat. Ubah praktik penerimaan karyawan, uraian tugas, dan kualifikasi riwayat hidup agar mencerminkan kepentingan serta definisi bakat yang lebih luas. Singkirkan unsur perbaikan dan pelatihan, utuslah karyawan yang paling berbakat untuk mempelajari keahlian dan pengetahuan baru yang dapat melengkapi bakat mereka. Jangan mengirim karyawan yang kurang berbakat untuk mengikuti pelatihan dengan tujuan memperbaiki. Beri masukan yang bermanfaat bagi setiap karyawan. Ketahuilah bahwa survei 360 derajat, profil kepribadian, serta sistem penilaian prestasi semuanya bermanfaat asal difokuskan untuk membantu karyawan agar memahami dirinya sendiri lebih baik dan untuk membangun kekuatannya. Jangan gunakan sistem tersebut jika difokuskan untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki. Mulailah dengan rutinitas manajemen prestasi yang dilakukan para manajer hebat. Semua kunci utama ini, walaupun tidak menggantikan keberadaan manajer hebat, adalah pendamping yang sangat penting. Bila tidak digunakan, kebijaksanaan konvensional bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk menciptakan iklim yang bermusuhan terhadap para manajer hebat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam perkataan yang diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.